dudukin gedung sate itu sudah biasa, dudukin RRI udah biasa lah. Muncullah ide dudukin TVRI. Iya. Bisa cerita nggak itu? Wah, TVRI Bandung. TVRI Bandung kan ya tahunya kita dulu ya kumpul di mana ya? Nggak tahu di taman, nggak tahu di mana, saya lupa lagi. Ya kita jalan sampai Cibaduyut, ngedudukin, cuman nggak boleh masuk sih. Ya, bentrok sama daun masih boleh masuk. Jadi ya dipukul mundur, kita balik kanan aja gitu loh. Nggak sampai ngedudukin sih. Ya targetnya kan main ngedudukin, jangan dipukul mundur. Tapi itu handle langsung katanya kan? Ya, jangankan yang itu, yang pertama kita aksi ke RRI juga itu masuk koran, itu kan kelihatan jelas kan anak-anak pang gitu masuk koran. Oh dulu bahasanya masih anak pang ya? Iya, anak pang gitu kan yang menerikan yel-yel anti apa gitu kan, belum tahu apa ya, maksudnya taunya sekumpulan anak pang aja gitu kan. Ngumpul di Bandung nih gua, ketemu sama Kang Aldi. Dulunya pernah di FIF ya? Pernah sedikit aktif lah. Asli Bandung nggak? Asli Bandung, ya asli Bandung USA, orang Sunda asli. Tapi harus bahasa Indonesia ini, soalnya ntar ya, ini soalnya kasihan gitu. Iya, asli ya. Sebelum FIF itu ada apa dulu sih? Sebelum FIF kitanya hanyalah sekumpulan anak pang yang nongkrong, bikin acara, bikin kolektif, begitu bikin ya lebih ke bikin gigs sama nonton gigs sih, support teman-teman gitu aja. Sebelum ada FIF itu anak-anak dari 90-an, ya mungkin 94, 95-an lah gitu. Kalau pertama kali masuk musik-musik punk itu? Pertama masuk musik punk mungkin di atas abang-abangan itu sebenarnya udah ada ya. 80-an? Enggak, 90-an awal. 90-an awal. Cuman saya tahu musik punk SMA kelas 2 ke 94 lah. Tahu musik punk itu. Dari mana itu? Dari apa ya? Mixtape dulu kan, sebetulnya mixtape kan rekaman-rekaman dari temen, campur-campur gitu kan, terus dari MTV Antv. Ya, tapi udah ya? Udah ya, tapi dulu kan MTV tayangnya di numpang di Antv, jadi masih belum khusus ya untuk ya, belum jadi cuman dari jam berapa saya lupa lagi, dari siang sampai sebelum maghrib kalau nggak salah, cuman bentar kan gitu kan, dari video klip kayak Green Day, Rancid yang gitu-gitu. Itu berarti musik masuk, komunitasnya terbentuk, atau cuma individu-individu aja? Awalnya kita individu, karena saya kan SMA di daerah Balong Gede, daerah alun-alun. Jadi kita dulu suka nongkrongnya ada yang jualan kaset itu di daerah Dewi Sartika. Oh iya. Di situ terus ada Plaza dulu kan, mau ya, Jogja Kepatihan, sama teman-teman teman-teman sekolah lain gitu kan, teman-teman sekolah lain. Akhirnya kita dikumpulin sama Ringo, dulu vokalisnya Totarayat, sama Ipung dulu vokalis, sekarang masih sih vokalisnya Morbuskok, ada band metal. Dikumpulin kemana? Dikumpulin nongkrong di BIP, di mall yang hits lah pada zaman dulu itu 90-an gitu. Tapi kita nongkrongnya dulu seminggu sekali, setiap malam minggu. Di depan, di belakang? Di depan, di depan mall BIP itu. McD? Ya McD sama depan-depannya itu. Pokoknya depan daerah McD, pokoknya di depan mall aja. Tapi emang ada McD gitu. Itu tuh komunitas punk doang atau semua musik? Campur. Oh, semua Campur musik. gitu. Jadi karena mungkin dulu 90-an kan kita gontok-gontokan lah gitu kan ya, sama metal itu kan, dia sebenarnya metal lah ya anak. Jadi mau black metal, mau greencore, mau death metal, kita nyebutnya anak metal aja lah, anak green lah gitu kan. Gontok-gontokan, jadi manggung ya suka ada yang berantem, tapi sebenarnya si para pemain bandnya itu kita pada kenal.
cuman si penonton para fan-fannya banyak yang gontok-gontokan. Akhirnya disatuin lah sama Linggo sama Ipung gitu, kita nongkrong di BIP gitu. Habis nongkrong nggak gontok-gontokan? Alhamdulillahnya enggak, cuman jadi kita setiap ada acara yang ada berantem itu emang selalu apa ya, ngeredam gitu, kayak misalkan ada band death metal manggung, Jasad pakai kaos punk gitu kan. Kalau enggak band death metal manggung, Jasad kita backingin anak punk di panggung, begitu kan sebaliknya gitu kan. Sampai bikin acara pun dulu bahasanya belum kolektif lah gitu, masih patungan gitu kan. Jadi ada panitia utama, ada panitia inti. Panitia utama sumsum 50.000, panitia inti 50.000, panitia apa itu aku lupa lagi, cuma 20.000 bikin acara dulu namanya Gorong-Gorong Bandung yang main di Saparua. Oh, Saparua. Nah, itu yang main ya semua band-band yang ada jadi panitia gitu kan, dari hardcore, punk sama death metal, grindcore gitu. Belum ada ska dulu waktu itu. Gitu. Masuknya punk itu sudah dengan ideologinya atau belum? Belum. Oh, belum, masih Belum, musiknya? masih musik, masih passion ya gitu-gitulah. Belum, karena ya dapat informasi dari mana? Oh iya. Dan kita hanya tahu dari teman-teman yang bapaknya ke luar negeri, teman-teman yang ya cukup inilah ya, ekonominya, jadi dia punya CD-CD dari luar ataupun kaset-kaset, dan dari toko-toko kaset yang ada di Bandung lah, ya, kayak Koreus itu kan banyak kaset-kaset CD-CD dari luar juga gitu kan. Gitu. Tapi biasanya kita yang menengah ke bawah kita hanya bisa ngerekam doang, nggak beli. Jadi ngerekam, tidur di rumah temen, bikin mixtape, atau jadi kita bawa kaset kosong. Dulu double tip itu ya? Double tip itu, atau dari CD ke tip gitu kan. Seringnya dari CD ke tip sih, biar hasilnya lebih bagus. Oh. Kalau tip ke tip agak kurang gitu. Cuma saya waktu pertama masuk Bandung tuh tahunya teman saya kan ada yang nongkrong di BIP kan. Ya, ya. Tapi tahunya tuh komunitas punknya nongkrongnya di belakang. Ya itu udah 97 mungkin. Saya masuk 99 malah. Ya 97. Ya sampai Iya, tapi teman saya itu di atas saya 97 ya, 96 lah. ya, ya. Emang kita pindah ke belakang kalau nggak salah 97 pindah ke belakang. Pindah ke belakang. Pindah ke belakang itu di Jalan Sumatera, Ah. di belakang BIP depan Hotel Santika gitu kayak. Kenapa pindah ke belakang? Karena ya itu anak-anaknya mulai nongkrongnya setiap hari. Kan dulu kan malam minggu. Ya mungkin ngeganggu pengunjung BIP meskipun kita pada kenal ya sama security di sana gitu kan, terus mulai tahu informasi gitu kan, akhirnya kita nongkrongnya di belakang aja gitu kan. Ada nggak apa sih, jadi omongan dari luar kota masa nongkrongnya di McD gitu. Oh, proses ideologisasi ya. Betul, meskipun banyak teman-teman kita yang kerja di McD, termasuk drummer saya aja kerja di McD. Oh. Nah, jadi kalau dulu kan McMoss kan. Apa itu? McMoss itu yang pegawai McD yang mencuri barang-barang McD. Sebutnya McMoss. Ya. Itu pun tahu dari fanzine newsletter gitu kan. Ah, itu dari mana tuh? Dari luar juga? Dari luar sih, ya yang saya ingat sih Pam, pekerja Runta, dia sering fotokopi, sebarin ke anak-anak. Terus kan kita kan dulu kerja di Retek Record kan, Retek Record and Distro. Nah itu kalau ada yang beli-beli kaset tulisan Reotik atau yang konsinyasi, kita masukin newsletter Zain dari luar itu. Cuman sama Pam ada beberapa yang udah ditranslate ke Indonesia. Oh, awalnya Inggris ya? Iya betul. Dan Pam juga kan dulu bikin newsletter juga kan, Submissive Riot kalau nggak salah. Nah, gitu. Tapi masih cuman berapa lembar lah. Ya mungkin 3 lembar gede dilipat gitu atau 2 lembar. Jadi emang benar-benar bukan fanzine, ini newsletter lah gitu kan. Dimasukin ke paket-paket yang beli kaset atau kawas ke Rayatik Record gitu. Sampai 90-an masih begitu tuh kan? Zinnya. 2000-an awal. Sampai 2000-an masih gitu kan. Karena saya kerja di Riotik sampai 2002. Kerja di Riotik sampai 2002. Gitu. Bang ngomong ya Bang.
Nah, banyak dimension sama Aldi. setelah pindah ke belakang, itu berarti komunitasnya mulai apa ya? lebih banyak anak-anak punk hardcore sama skinhead. Oh, Nah itu udah mulai pindah ke belakang, kita udah mulai tahu skinhead. Jadi ada beberapa teman-teman yang hijrah jadi skinhead, gitu kan. tapi komunitas musiknya yang lain masih di depan. Udah jarang, Oh, udah jarang. Oh, berarti yang bertahan lama tuh cuma komunitas punknya. Ya punk hardcore dan skinhead aja lah. Cuman emang lebih besar anak-anak punknya gitu kan. Makanya dulu awal-awal kita di depan nyebut PI itu kan all genre ya, semua aliran underground lah gitu kan. Zaman itu kan ada napas kita ke belakang, banyaknya orang tahu itu komunitas punk gitu. Kata PI itu apa? Pasar Induk, Karena rame. karena ya itu pas kita nongkrong di depan setiap malam minggu itu dari lewat maghrib sampai pagi-pagi kita nongkrong itu. Oh, Ya ada yang pulang malam, cuman kalau saya pribadi pulang pagi. mall buka tuh pulang. Enggak, kita kan nongkrongnya di depan. Iya. Bukan di dalam mall, di depan. Paling masuk ke dalam hanya main video game, main dingdong gitu kan, keluar lagi gitu kan. Atau lihat-lihat toko baju di atas, karena ada toko baju luar kan. Tapi hanya bisa ngeliat gitu kan, ada roketnya gitu-gitu gitu. Tapi kita lebih nongkrongnya kan di luar mall gitu kan. Jadi pulang itu saya selalu jam 7 pagi, dari jam 7 malam. Nah pas, apa namanya teh? Kenapa disebut PI, ya itu singkatan dari Pasar Induk. Jadi karena rame, ada anak punk, ada anak death metal, ada anak hardcore, ada anak grindcore, ada anak black metal. Jadi sebutnya PI. Cuman saya kurang tahu sih siapa sih yang awal nyebut PI itu. Ya, jadi ya singkatan dari Pasar Induk gitu kan. Bukan PI Mall ya, bukan. Nah, 97 ini kan pindah ke belakang. Pindah ke belakang ya 97. Aktivitasnya masih sama. 97 awal kita udah pindah ke belakang, cuman soalnya saya masih ingat Maret 97 kita kedatangan teman dari Malang, dari No Man's Land. Mereka nongkrongnya di depan, jadi kita dari belakang beda, jadi masih sering bolak-balik lah. Cuman kita udah lebih ngajakin yuk pada nongkrong di belakang, pada di belakang gitu kan, meskipun ada pada yang di depan gitu kan. Karena kita pas nongkrong di belakang itu setiap hari nongkrongnya, karena kita dulu si Rayati kan jualan pakai talase di situ. Jadi kan itu ada jualan PKL, kita mungkin saya lupa lagi ya sewa atau enggak lah gitu kan. Kita booking satu tenda, yaitu jualan di situ. Jadi pakai talase, kaset, CD, kaos-kaos pakai hanger gitu kan di tenda gitu. Tapi biasanya lewat maghrib karena nggak ada laku tutup. Tapi kita bukan dari jam 10 pagi. Karena saya yang buka sama Dadan yang punya Riotek dulu kan. Itu kalau weekday. Kalau weekend kita jualan di Saparwa pas ada acara, pas gigs gitu kan. Dulu sebutnya acara underground kan gitu. Menurut Ardi, ini wawancara Ardi GMIP ITB, Ya. 97 akhir atau 98 awal ya. Mereka itu ITB itu bangun gerakan mahasiswa tuh. Nah, adalah Ucok datang ke sana. Betul. Betul ke sana. Betul, karena Nah, untuk anak ITB. anak ITB. ITB. Seni rupa ya. Ya betul. Nah, itu tuh komunitas punknya sudah ada kan di BIP. Udah ada. Kalau FIF-nya udah ada belum? Kalau nggak salah, saya lupa lagi ya. FIF itu ada 98. 98. Karena saya ingat si Rayatik dulu kita punya squad. Ceritanya kayak Pang Bule punya squad. Di rumah Aji, sekolahnya Belentusi di daerah Cicadas. Gitu. Jadi squad itu buat kita nyablon, terus buat teman-teman yang nggak pulang ke rumah, homeless. Sama buat teman-teman dari luar kota atau luar negeri yang datang ke Bandung kita nih. Gitu kan, kita izin sama orang tuanya. Jadi kayak sewa pavilion lah. Tapi masih kalau untuk listrik dan lain-lain kita tetap bayar orang tuanya Ajis gitu kan. Nah itu udah mulai kita udah ada FIF. Udah ada FIF. Ya 98 awal itu. Ingat nggak kenapa FIF itu berdiri? Kenapa? Nah itu harus nanya Pam dan Linggo.
Harusnya pamit karena ya itu saya mah poster ikut-ikutan ya, lebih ke apa ya, solidaritas gitu kan. Solidaritas terus ya, karena saya main band, lirik-lirik kita protes ya, maksudnya saya juga nunjukin, saya juga turun ke jalan gitu kan, biar si para penonton, para ya, kalau fans terlalu keren ya, penikmat musik band saya itu, oh pemain bandnya juga turun ke jalan gitu kan. Itu dulu bandnya apa? Keparat. Oh kemarin tahun berapa sih? Keparat itu berdiri September 96. Udah lama ya? Ya, cuman kita manggung Maret 97. Jadi kita bilang Maret dari mana? Dari tahun berapa? Tahun 97 aja. Karena patokannya itu kan kita manggung. Yang pas ada anak Malang itu, anak Romeso itu pas besoknya si Keparat mau manggung gitu kan. Pas saya udah kerja di Jakarta. Oh. Saya di Jakarta 97. Berarti bolak-balik dong ya? Iya, bolak balik. Jadi datang Sabtu, Minggu main, Minggu malam pulang gitu kan. Karena kantor lah ya, Sabtu Minggu libur. Berarti FAF itu waktu terbentuknya komunitas itu? Iya betul. BIP belakang itu? Iya betul kan. Cuman kita lebih banyak kolaborasi juga sama anak-anak Harder. Itu salah satu distro merch, record distro yang di Ciamplas. Masih ada? Udah nggak ada. Itu anak-anak balkoni, anak sopropil, termasuk anak pemilisan juga, Ucok pada di sana gitu kan. Kita sering join bareng lah gitu kan. Plus ya ada beberapa mungkin dari aktivis-aktivis dulu itu kan, kayak si Black sekarang yang di Jakarta gitu kan, sering gabung di FIF juga. Nah, Black minggu depan sih Black. Udah janjian sama Black ini. Oh bener, tahu, kenal. Udah janjian. Kemarin pas Keparat manggung di Jakarta, di Bulungan ketemu itu. Yang gimbal kan? Iya betul. Wah. Itu kan, itu kawan lama ya. Itu, iya. Itu udah janjian nanti hari Senin depan saya. Black Pam. Berarti kalau yang nongkrong di BIP belakang itu musisi atau ada yang non musisi? 90% musisi, 90% pemain band. Oh. 90% rata-rata. Dan yang nge-main band juga jadi kebawa-bawa main band gitu. Kebanyakan. Kalau yang nggak bisa alat musik tapi suka musiknya? Saya bisa alat musik. Oh, bisa musik. Saya nggak bisa alat musik. Cuman ya karena saya nggak bisa alat musik, jadi saya jadi vokalis aja. Enggak, maksudnya yang betul-betul nggak terlibat di band-bandan. Ada nggak? Yang cuma penikmat? Ya ada. Itu mungkin ya 10% itulah. Nggak banyak gitu ya? 10% itulah. Termasuk ya pasangan-pasangan kita kan, kita selalu yang termasuk istri saya juga zaman nongkrong di PI itu udah dibawa nongkrong, dikenalin sama anak-anak gitu kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih temenan. Sampai anak-anak kita juga sampai temenan. Masih temenan ya? Sampai temenan Oh, ya. Saya sama anaknya Ajis, maksudnya anak-anak saya itu main bareng lagi kayak bapak-bapaknya dulu. Ngeband nggak? Enggak. Tapi ada yang ngeband si anaknya Roy Kotaraya sama anaknya Tommy Noin Bulet itu ngeband. Masih SMP, cewek cowok. Itu kan kalau 98 itu berarti masih zaman Orde Baru kan? Betul. Nama antifasis itu ke situ. Betul, ya dari saya kurang tahu ya, saya lupa lagi, kalau nggak salah yang kasih nama PAM sih. PAM lagi? Iya, pasti PAM lah. Karena dia lebih pintar dari anak-anak. Ya maksudnya contoh lah, band saya, si Keparat tuh mau ngerilis album ya, karena hanya satu album. Kan kita mau bikin cover kan, PAM ini lirik-liriknya, wah anjing ini bahasa Inggrisnya banyak yang salah. Ya sama PAM dibenerin kan. Gitu kan, kayak sama dulu Bela Itu Sih mau bikin album juga nanya ke Aryan, dan Aryan sama kan, pintar ITB juga, oh ini bahasa Inggrisnya banyak yang salah, benerin gitu kan. Waktu 98 tenda ITB itu berarti kan berbarengan nih sama FAF sendiri kan? Ya betul. Ada nggak FAF-nya ke sana, ke tenda ITB?
Mungkin ada, Mungkin ada. cuman saya kurang tahu, mungkin ada. Karena ya itu saya emang nggak terlalu aktif. Kalau yang Akang ingat kemana aja? Yang bentar, itu dulu, nanti dulu. FIF itu ada yang ke PRD kan? Ada, Ada nggak? ada beberapa orang lah. Itu direstuin nggak sih? kurang tahu. Ya mungkin karena dulu visi dan misinya PRT pada zaman itu sama FIF mungkin sama ya. Iya, sama-sama anti Ya gitu kan. anti militerisme. Gitu. Dan ya jadinya bareng-bareng lah. Sampai saya ada cerita. Jadi teman sekolah saya di kelas saya polisi. Nah, Intel dan kompak. Jadi mungkin ya namanya Intel ya. Tahu saya kemana pas saya jemput pacar saya yang masih pacaran kan, istri gitu kan. Saya mau naik angkot, dia ada nunggu. Terus dia nanya, karena dia tahu saya aktif di FIF gitu kan. Cuman beliau tahu, wah si Alima poser lah, borok lah ikut-ikutan gitu kan. Dia nanya, kamu ikut FIF enggak? Oh ya udah bagus lah. Saya nanya kenapa? Enggak. Udah ya, makanya sampai sekarang saya nggak tahu ada apa gitu kan. Belum pernah ketemu sama adik kelas saya yang polisi itu. Mungkin ya banyak dicari mungkin ya. TO. karena kan kasus 96 kan? Iya, betul. 96 tuh 27 Juli. Iya. 98 bom tanah tinggi. Tuh. Berarti kan itu apalagi bom 98 tuh dekat banget tuh sama pertemuan FIF ke PRD itu kan. Oh. Persinggungannya. Iya. Nah, makanya saya mau sebetulnya pengen tahu dari perspektif FIF-nya itu bisa gak bisa sebagian bergabung ke PRD itu kenapa ya? Ya. Harus nanya beliau-beliau. Pelakunya ya? Langsung orang-orangnya langsung si Teo aja. Tapi nggak banyak ya? Enggak, di bawah 5 orang. Di bawah 5 orang? Di bawah 5 orang, ya. Tapi kalau aksi bareng? Biasa bareng. Tapi saya nggak begitu merhatiinnya, lebih banyak FIF-nya lah. Iya kalau itu Ya, iya. FIF-nya, PRD mahasiswanya lebih banyak. Kita kan sering bareng sama mahasiswa sama guru kan. Gitu kan. Guru dan tani. Ini saya ceritain juga sama Andi nih. Karena waktu itu ada instruksi harus aksi yang cukup istimewa, Andi bilang dudukin gedung sate itu sudah biasa, dudukin RRI udah biasa lah. Ya. Muncullah ide dudukin TVRI. Iya. Bisa cerita nggak itu? Wah, TVRI Bandung. TVRI Bandung kan ya tahunya kita dulu ya kumpul di mana ya? Nggak tahu di taman, nggak tahu di mana, saya lupa lagi. Ya kita jalan sampai Cibaduyut, ngedudukin, cuman nggak boleh masuk sih. Ya, bentrok sama Dalmas yang boleh masuk. Akhirnya ya dipukul mundur, kita balik kanan aja gitu loh. Nggak sampai ngedudukin sih. Ya targetnya kan main mendudukin, cuma dipukul mundur. Tapi itu handle langsung katanya kan? Ya, jangankan yang itu, yang pertama kita aksi ke RRI juga itu masuk koran gitu kan. Kelihatan jelas kan anak-anak pang gitu masuk koran. Oh dulu bahasanya masih anak pang ya? Iya, anak pang gitu kan yang menerikan yel-yel anti apa gitu kan. Belum tahu apa ya, maksudnya taunya sekumpulan anak pang aja gitu kan. Masuk koran gitu kan, sampai mungkin Ucok punya potongan korannya. Nah itu saya ketemu adik kelas saya itu yang Dalmas di situ. Oh. Jadi kita lagi lempar-lemparan, si Lari itu nyamperin, ada anak kelasnya kaca di mana? Tahu? Terus itu ada nyari. Jadi kita lemparan, aku ngobrol aja. Kayak yang apa ya? Koordinator aksi mau izin ke polisi gitu. Nah kalau proses ideologisasinya dari mana tuh? Sebelum FIF ada? Ya. Sudah ada? Ya dari dari newsletter Zain sama yang kita dapat dari Pam dari Arya. Iya, maksudnya itu sebelum FIF. Ya, saya udah tahu, oh ternyata Pam ini ideologinya gini. Mungkin
itu salah satu yang memutuskan pindah kita nongkrong dari depan McD ke belakang karena kita udah tahu gitu kan McD itu apa meskipun ada teman-teman kita juga yang kerja di sana gitu kan jadinya kita pindah ke belakang ya dari newsletter dari Zen gitu kan ya karena belum ada internet benar gitu kan ada internet aja mungkin belum ada warnet ya Belum ada ya? belum ada masih ada wartel itu maksudnya saya ingat sama Pang mau ngeprint biografi band Casualties kita tidur di teman kita di Lembang si Gema istrinya bule jadi ada internet kita sembunyi ngeprint gitu kan itu sebelum ada FIF sih maksudnya itu ngeprint gitu kan. Oh iya, berarti maksudnya proses ideologinya sudah terisi sebelum ada FAF ya? Ya betul tapi masih lebih banyaknya orang per orang tapi pada akhirnya ada yang kita nih newsletter ini harus baca gitu kan yang udah di translate ke Indonesia gitu. Ingat nggak newsletter pertama Submisi Prayer Submisi Prayer? itu yang bikinan Pam. Pam sama siapa bikin itu? Kurang tahu mungkin sama Ucok mungkin atau sama Amarum Beong saya taunya sama Pam aja yang kalau nggak salah sama Ucok sih sama Ucok gitu kan banyak teman-teman juga bikin fanzine kan kayak Aryan bikin 13 Zain Mas Toto Burger Kill sama Amarum Eben bikin desain apa ya dulu noise break apa-apa lah itu kan maksudnya banyak nggak ngebahas musik aja gitu itu yang fanzine kan lebih tebal plus kalau 13 yang bikinan harian itu banyak informasi dari luar juga ke Indonesiain kan tebal jadi emang kita favoritnya itu kan fanzine kan daripada newsletter kan karena nggak terlalu berat kalau fanzine banyak sama musik fashionnya kalau newsletter lebih banyak ideologinya mulai ngerasa ada perbedaan dengan PRD itu di mana? kurang tahu mungkin ya harus nanya orang-orang yang masuk PRD lah. Kalau pemilu 99-nya gimana tuh? Ingat nggak? Saya lupa lagi pemilu 99. Kalau nggak salah kita turun ke jalan, saya lupa lagi sih. 99. Karena ya kita turun ke jalan, cuman isunya apa saya lupa lagi, mungkin ya boykot pemilu. Coblos ya? Enggak. Oh ya. Ya mungkin sekarang pun saya udah berkeluarga, nyoblos terpaksa. Karena disusulin almarhum ibu mertua, susulin almarhum bapak mertua gitu kan. Ya ini mah fun fact saya kalau nyoblos kan banyak teman-teman saya yang mencalonkan. Oh iya. Jadi saya coblos semua aja teman-teman dari situ. Saya foto ini, saya support kamu gitu. Minta duit. Maksudnya banyak kan dari musisi, dari anak-anak skateboard kayak yang banyak mencalonkan banyak gitu kan. Dari grup-grup WhatsApp coblos lah kayak si Pepe anak skateboard gitu kan. Coblos sampai dia foto ini, udah nyoblos kamu. Jadi coblos semua aja yang ada di situ yang saya kenal. Apa itu? Lupa saya nih. Oh ini mulai berjejaring sama taring padi, Ya. taring babi, Ya. itu gimana sih? Ya dari link-link musik juga, dari link band juga gitu kan. Ya gitu. Kita band kita dari Bandung diundang manggung di Jogja, di Gampingan diisi. Begitupun sebaliknya teman-teman Blackwood, teman-teman Teknosik kita undang main di Bandung di Saparua. Kita diundang ke
taring babi ke anak-anak marginal dulu anti militer kan, begitu pun sebaliknya mereka diundang ke sini. Cuman yang saya ingat itu si anti militer nggak manggung Saparwa, manggungnya di ada space di Jalan Muhammad Hamdan namanya If Avenue, manggung bareng gitu di situ. Itu kalau si Blackwood udah pernah manggung di Saparwa waktu itu acara punk rock party ke-1 tahun 97. Setelah berjejaring itu bikin apa? Biasanya kita bikin ya apa ya, biasanya kan kita kalau udah beres acara kan suka dikasih apa ya, di nginep di squad atau di rumah siapa gitu ya, diskusi kecil, sharing gimana di kota masing-masing gitu kan. Ada beberapa teman yang aktif ya ikut aksi di kota mereka gitu. Kan kalau jaringannya kayak misalkan bikin kolektif FAF, tapi di tingkat nasional ada nggak sih? Ada. Nggak ada. Ada. Katanya yang saya tahu Bandung doang. Jadi Bandung doang. dulu itu jaringannya cuma sebatas komunikasi ya? Ya, Bukan organisasi nasional itu bukan? komunikasi biasa masih. Ya, kalau bahasa sekarang komunitas ya. Komunitas, gitu aja komunitas. Ormas komunitas. Kalau pasca FAF yang tadi keluar dari PRD itu kan serentak tuh kan, Ya, ya. karena isunya bukan isu ya, ini ada pernyataannya si Faisal Reza, apa Faisal Reza itu ya, Wamen apalah lupa tuh, yang bilang anarkisme sama haramnya dengan kapitalisme. Itu kan anak-anak punk itu marah kan, Ya, ya. contohnya menarik diri keseluruhan itu. Oke. Nah, itu. Saya baru tahu malah. Kalau tahu, Saya baru tahu ya. saya sebetulnya kalau di itu juga, kalau di internal saya tahunya sebetulnya gini. Jadi di internal PRD-nya dulu waktu masih diaktif di Jawa Barat, ya kalau nanti ada kemenangan, anak-anak anarko itu dulu belum anarko ya, anarkisme itu nanti akan bertentangan sama kita. Jadi sekarang kita kawan, nanti akan jadi lawan nih. Ya, ya. Nah, dulu yang saya dengar pernyataan dari anak-anak anarkismenya itu, daripada nanti jadi lawannya, dari sekarang aja berlawanan gitu. Iya. Cuma akhirnya saya tahu bahwa pemicu besarnya itu pernyataan Reza itu, Faisal Reza, yang dia bilang itu, yang dibelejetin sama PAM di majalah apa ya, saya lupa itu. Nah itu nggak dengar berarti itu? Enggak dengar ya. Dengar. Itu yang di apa, dibelejekin apa itu apa? Di majalah apa itu? Udah lama, Udah lama. Oh. Udah dari PAM waktu keluar marah itu kan. Gitu. Iya. Nah, saya tuh sebetulnya nggak kenal sama anak-anak PKF, kan beda generasi ya. Jadi Iya. anak-anak PKF itu sudah cabut, saya baru aktif tuh. Saya tuh kenal sama PAM waktu saya juga sudah nggak di PRD. Jadi sama-sama nggak di PRD, saya tapi masih di Bandung. Dulu saya nongkrong di Ultimus. Oke. PAM nongkrong di sana sama kelompok. Ya. Dulu PAM itu bikin Apokalips. Iya, iya. Nah, ketemulah jadi di sana tuh. Saya dulu bikin terbitan Redline. Ya, Pak aktif di Ultimus. Dulu tuh. Nah, makanya saya nggak tahu lagi. Kalau FAF itu sampai tahun berapa sih? Mungkin 2000-an 2001 itu udah nggak ada ya, karena pas saya keluar dari Rayantik 2002 itu saya udah nggak aktif di FAF. Udah fokus kerja di mall. Tapi FAF-nya masih ada. Masih ada, cuman udah tinggal mungkin hanya berapa orang, terus udah jarang aksi turun di jalan untuk melakukan sesuatu, udah jarang. Oh itu nggak adanya? Mungkin ya. Nggak adanya, ditinggal masing-masing aja gitu. Iya, ya. Maksudnya saya tetap berteman sama teman-teman yang saya kenal di FAF
sebelum mereka masuk FAF. Nah, Tapi untuk aktif lagi bersama teman FAF 2000-an ya, mungkin 2000. Iya, 2001 saya udah nggak aktif. 2001 ya. 2001 saya pas Retik cabut dari yang Retik Dago, kan dulu Retik itu di jalan Isra Jodan nomor 181 gitu, bersama teman-teman dari Student Age. Gitu. Itu kan sewa ke neneknya Ucai dulu bekasnya Rocket Talker, dibeli sama McD. Itu 2001 gitu. Nah itu 2001 itu udah nggak aktif kan. Kalau tahun 2000-an saya masih suka ikut gitu kan sama teman-teman FAF. Ya itu pas kita gabung sama teman anak-anak Balkot, anak-anak Student Age gitu kan, dari Tik di Simpang, kita lebih sering, saya pribadi ya, lebih sering turun ke jalannya Hari Bumi, gitulah, Hari Anti McD, banyak ada gitu ya, bersama anak-anak Student Age gitu kan, dari Simpang Dago ke BIP gitu kan. kalau sama Forkot ketemu di mana? Forkot itu seru kali dari saya mau Forkot nggak ketemu, saya ketemunya taring padi sama taring babi aja ya, karena Sama-sama komunitas musik. band saya diundang manggung juga di sana ya mungkin Toro drummer saya lebih tahu karena dia lebih aktif gitu. Kalau hari Forkot itu forum apa? Forum kota. Forum kota ya, betul. Adian kan. Iya. Nggak pada kenal. Mungkin mereka kenal saya tapi. Kalau hari ini ngelihat gerakan gimana? Wah lebih ngeri, Lebih ngeri ya? lebih ngeri. Ya mungkin sama seperti kita dulu waktu masih muda mungkin ya. Nah, Jadi lebih idealisnya lebih pol. karena bahan bacaannya lebih komplit ya. Iyalah, gitu kan. Sekarang kan kita lebih takut gitu kan. Udah pada berumur gitu kan. Lebih ngeri sih sekarang mah lebih orang-orang, maksudnya saya ada beberapa yang kenal juga ya, anak-anak sekarang itu ternyata masih pada muda. Ada juga yang bapak-bapaknya itu ternyata dulu suka ke acara, suka ke gigs gitu. Ya mungkin turun dari bapaknya gitu kan. Sampai pernah ngobrol sama anak-anak Baipang Bandung juga gitu kan. Ternyata ya itu anak siapa gitu kan. Oh, ada Baipang juga. Ada Baipang gitu kan, maksudnya Baipang kan itu emang se-Indonesia ada. Maksudnya sampai luar juga ada kan, cuman dulu di Bandung ada namanya Baipang Bandung gitu kan. Mereka ya ada mungkin beberapa 30%-nya sering turun ke jalan gitu kan, dibanding goesnya gitu kan. Tapi yang si 70%-nya mereka lebih benar-benar emang komunitas goes aja gitu kan. Cuman emang basicnya banyaknya anak-anak pang selatan gitu kan, dari selatan. Tapi Bandung ini memang luar biasa ya, apa? Selain jadi parameter musik, parameter gerakan, sama itu komunitas anarkonya itu kan jadi beda sama luar kota-kota lain gitu. Kalau saya lihat solidaritasnya, militansinya, Ya. saya hampir nggak nemu itu di kota lain. Oh gitu. Makanya saya nggak kaget itu kalau Bandung itu besar banget. Ya. Lupa nih, ada kelupaan. Ingat bom ATM nggak? 2000-an berapa ya bom ATM itu? Yang anak-anak anarko meledakin beberapa, pertama di Bandung nih. Iya. Ada Makassar, ada Iya. Jogja. Oh ya, pernah Ingat kan? dengar. 2000-an tuh. Kalau nggak salah Bandung di Pati Ukur ya? Nggak ingat saya kalau tepatnya, tapi di ATM selalu di ATM. Iya. Oh, saya di Pati Ukur. Yang dia ninggalin selebaran anti imperialisme gitu kan. Iya. Kalau saya itu di Bandung di Pati Ukur. Itu udah nggak ada FIF kan? Udah nggak ada. Itu bukan generasi FIF kan? Itu tahun berapa ya?
2008 apa 2010 ya? Enggak, lewat. Lewat ya? Belasan? Enggak. 2008 sampai 2010 deh. Ya, kalau nggak salah 2010 akhir, 2010-an awal. Itu ya? Kalau nggak salah itu ya. Pernah dengar? Karena saya kan sekarang tinggal di Lipat Jungkur, pernah dengar itu kan. Yang apa? Kalau nggak salah pelakunya orang Bandung tapi dia kerja di Bali gitu ya. Saya nggak ingat Kak. Dia hebat ninggalin selembaran Ya, anti kapitalisme itu. Iya. Jadi pesannya dapat benar-benar itu kan. Iya. ATM itu kan simbol perbankan itu apa? Simbol ekonomi keuangan dunia gitu ya. Jadi pesannya nyampe gitu. Terus langsung viral ya. Langsung viral dan itu meledak Jakarta, Bali, Jogja, Makassar gitu. Ngelihat gerakan yang terutama gerakan anarko ya, maju hari ini berharap apa? Ya tetap strike aja, tetap berjejaring aja. Cuman kan sekarang apa ya? Jadi salah satu yang ditakuti pemerintahan Indonesia ya. Ya. Meskipun Dan jadi kambing hitam ya. ya gitu kan, sampai kemarin dapat kabar ada ketua narko, emang ada ketuanya gitu kan. Dan apa katanya yang ditangkapnya juga dia nggak ikut aksi katanya gitu kan. Jadi itu kan kasihan juga ya, lucu juga gitu kan. Ya karena ya anak-anak sekarang kayak itu ya, informasinya lebih cepat gitu kan. Jadi emang benar-benar ya jauh lah sama kita dulu gitu kan. Prepare-nya benar-benar gitu kan. Keren lah. Ini saya melihat memang kelompok kiri ya cuma kelompok anarko yang saat ini besar dan memimpin secara apa ya, secara basis massa lah. Iya, iya. Yang Leninis, yang Maois itu kecil lah gitu, Ya. nggak kelihatan. Solid banget melihat anarko itu kan. Dari tampilan bedanya, Ya, kalau mereka aksi gitu, ya. so keren gitu kelihatan. Cuma memang setelah propaganda anti komunisme sekarang propagandanya anti anarkisme nih. Ya. Kalau buat menyikapi kayak begitu propaganda dari pemerintah soal anti anarkisme, komunitas musiknya gimana? Kan kelompok punk diidentikan selalu dengan ideologi anarkisme kan? Gimana musisi-musisi punk ini menyikapi itu? Supaya nggak digebuk gitu lagi manggung. Apa ya? Kalau zaman terlalu dia, ya lebih menyisipkan lirik-lirik atau bacaan atau apa ya, informasi di lagu-lagu yang kita sampaikan, gitu kan. Terus ada beberapa juga yang manggung nyebalin flyer, nyebalin newsletter gitu kan. Masih nggak sih player itu? Di era internet ya? Kalau saya lihat di jalan masih, cuman sekarang lebih ke gigs atau album. Berusaha kembali lagi mungkin anak-anak sekarang bentuk flyer pamflet gitu kan. Tapi untuk fanzine itu udah ya masih ada ya teman-teman yang aktif. Karena kan di Bandung ada Bandung Zenfest gitu kan. Tapi ada di Bandung itu Zenfest. Teman saya juga dari alternatif gitu kan. Masih ada sebenarnya, cuman ya beda sama
dulu gitu kan. Jadi sekarang lebih informasinya lebih gampang gitu. Masih apa? Gigs itu masih? Kalau gigs, kalau gigs sering. Alhamdulillah Bandung itu belum pernah padam. Nggak pernah dipukul? Direpresif? Bukannya dulu pernah ya tahun berapa? Awal 2000-an ya? Kalau maksudnya gig musik di Gig musik? acara sering. Nggak dipukul? Direpresif? Seingat saya dulu tahun 2000-an awal tuh pernah deh. Yang di mana ya? Yang dibubarin gigs musik. Di Bandung. Hmm. Saya lupa lagi. Kalau Yang ada korban meninggal loh. oh itu 2007. 2007 ya? 2007 yang launching albumnya B-Side. 2007 itu kan sampai ada yang meninggal 11 orang gitu kan. Itu 2007 ya. Maksudnya dari efek dari situ kan emang perizinan acara musik underground itu emang susah di Bandung. Sampai band-bandnya juga kan ada yang di blacklist sama kepolisian gitu kan. Ada beberapa band gitu kan. Pokoknya itu, tapi imbasnya jadi si komunitas musik Bandung nyampe keluar gitu, sampai Gary Kingslayer aja komen gitu. Gitu. Terus gimana caranya manggung kalau yang di blacklist? Keluar kota berarti? Enggak, kita tetap bikin acara, cuman lebih skala-skala kecil. Masih tetap bikin acara, cuma acara-acara gede gitu kan. Kalau acara gede kan pasti izinnya susah gitu kan. Lumayan berapa tahun kan ya, maksudnya makanya ada lirik Seringai Dilarang di Bandung gitu kan. Itu menyikapi efek dari kejadian korban meninggal pas B-Side. Jadi acara-acara gig di Bandung susah pas efek dari kejadian B-Side itu. Tapi alhamdulillahnya di Bandung kita tetap aktif bikin acara, tetap aktif bikin gigs gitu kan. Cuman lebih ke tempat-tempat kecil, di kafe, di bar, studio show gitu. Kalau enggak ada yang di rumah juga, kayak di If Avenue gitu kan, kayak di rumah dibikin acara gitu kan. Masih aktif kan. Sampai sekarang. Masih aktif nonton nggak? Kalau nonton masih. Oh, nonton masih? Masih karena apa ya? Salah satu refreshing saya, hiburan saya itu emang nonton musik, nonton acara band dan support ya band-band teman juga gitu kan. Contoh lah kemarin kan ada tribut almarhum Joko Underrated gitu kan. Dadakan kan itu acara Jumat, si kepala diundang, saya nanya Toro Jakarta, jadi ya mau lah manggung lah kita kan, itu dadakan, maksudnya kita support kan, manggung nggak dibayar, malah si band mau donasi buat keluarganya mangga gitu kan, sering lah gitu kan acara-acara gitu. Kalau nonton acara musik masih sering, ya, nonton terakhir saya nonton Komunal, nonton Liga Musik Nasional masih sering. Di Bandung aja? Di Bandung ya, kalau keluar jarang sih, karena saya kerja. Ya pilihan. Paling kalau keluar lebih kalau manggung sih, atau nonton band bule yang harga tiketnya nggak terlalu mahal. Tapi keparat masih ada? Alhamdulillah masih ada. Meskipun drummernya sekarang di Jakarta, masih ada. Oke, nanti sambung sama yang bolong-bolongnya, nanti disambung sama FAF yang lain ya. FAF yang lebih aktif, yang senior. Saya junior. Terima kasih.